Halo, selamat datang dan salam kenal buat Sobat Cerita Kasus. Sebelumnya terima kasih sudah mampir di YouTube channel ini. Perkenalkan, saya Vano, dan buat kalian yang suka cerita kasus atau tentang sebutan misteri, mohon dukungannya untuk YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share. Cerita kasus yang ingin saya bahas kali ini tentang sebuah film di mana demi menaikkan follower, viewer, YouTuber ini rela membunuh orang sekitar termasuk orang tuanya. Dan ini hanya sebuah film ya Sobat Cerita Kasus. Buat kalian yang penasaran sama film ini tapi kalian takut nonton full movie-nya, kali ini saya mau ngerangkumin film ini untuk Sobat Cerita Kasus. Film ini berjudul Stray, dan film ini rilis pada tanggal 14 Agustus 2020 dan disutradarai oleh Engin Kotliarenko. Pemeran utama dalam film ini bernama Joel Carey. Oke Sobat Cerita Kasus, let's play! Di film ini ada seorang pemuda bernama Kurt Kunkel. Nah, di awal cerita ini Kurt itu menjelaskan perjalanan hidupnya. Kurt sendiri menjelaskan bahwa dia itu adalah seorang YouTuber dan kerjanya memang sebagai supir driver online. Nah, Kurt punya teman nih di dunia maya dan memiliki hobi yang sama, yaitu YouTuber juga, bernama Bobby. Tapi khusus Bobby ini nasibnya sangat baik. Viewer Bobby itu banyak, ya dibilang termasuk lebih populer, lebih terkenal gitu daripada si Kurt. Kurt memang iri dengan ketenaran Bobby di dunia maya, membuat Kurt sendiri itu hampir frustasi. Mungkin ya dia udah stres, gak ada ide, tapi Kurt gak mau menyerah. Setelah itu Kurt mungkin habis nonton fake taksi kali ya, Kurt akhirnya mempunyai ide untuk naikin viewer dengan cara live streaming. Jadi Kurt memasang kamera nih di segala sudut mobilnya, ya untuk merekam aktivitasnya dalam mobil untuk mencari penumpang. Nah, judul di YouTube-nya dia bernama The Legend. Nah, habis itu dia itu masuk ke rumah nih sebelum dia berangkat. Pas keluar dia ngambil kalung, entah itu nggak tahu kalung dari mana. Yuk kita lanjut. Setelah kalungnya udah dipasang, akhirnya Kurt harus menjalankan aksinya. Kali ini dia harus mencari penumpang, dan penumpangnya ini yang akan dijadikan live streaming. Nah, live streamingnya seperti apa? Akhirnya Kurt itu mulailah mencari penumpang. Dapatlah si bapak-bapak tua kemeja biru ini. Bapak-bapak tua ini bernama Pak Verdict. Dia itu banyak ngomong. Nah, setelah masuk mobil, penumpang ini kaget nih karena ngeliat banyak kamera di dalam mobil. Ya, sembari ngobrol, bapak-bapak tua ini akhirnya bilang bahwasanya kulit hitam dan kulit putih ya sedikit rasis ya, tapi buat kalian jangan ditiru karena rasis itu nggak baik. Nah, akhirnya Kurt nggak nyaman sama penumpang itu. Ya karena penumpang itu banyak ngomong, banyak cincong, akhirnya dia haus dan minum air yang sudah disiapkan Kurt di belakang. Nah, nggak lama penumpang itu akhirnya batuk-batuk dan nggak sadarkan diri. Kenapa nih? Ada apa dengan air mineral? Rupanya air mineral yang sudah disiapkan Kurt itu sudah disuntik obat. Memang bagian dari akal-akalan Kurt. Nah, setelah bapak-bapak tua ini pingsan, nggak sadarkan diri, entah nggak tahu dibuang di mana, penumpang pertama akhirnya clear, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya Kurt masih ingin mencari mangsa atau penumpang. Nggak butuh lama, Kurt akhirnya mendapat penumpang nih. Kali ini penumpangnya wanita, cantik, habis pulang kerja, bernama Andrea. Kurt memang melihat penumpang ini lelah, langsung menawarkan air mineral yang disiapin di belakang. Nggak perlu curiga, si penumpang ini akhirnya meminum yang ditawari oleh Kurt. Nggak butuh lama juga, akhirnya si penumpang ini nggak sadarkan diri. Kurt berhenti di pinggir jalan dan pindah di belakang. Ternyata Kurt mengambil handphone wanita ini dan memberikan bintang 5 dan memberikan tips untuk dia sendiri. Wow, amazing kan? Next, Kurt akhirnya menjadi penumpang nih. Penumpang ketiga kali ini abang-abang bule, lebih cerewet daripada yang pertama. Kurt akhirnya kesel banget. Kurt yang kesel akhirnya ambil double job, di mana dia belum menyelesaikan pekerjaannya tapi dia mengambil penumpang lagi dan langsung dapat. Emosilah penumpang bule ini ke Kurt saat ambil penumpang yang keempat. Tapi penumpang abang bule ini tiba-tiba berubah, nggak jadi emosi. Rupanya penumpang keempat ini adalah artis stand up comedy yang terkenal di sana. Ya adalah bernama Jesse. Walau awalnya penumpang keempat ini nggak mau masuk, tapi akhirnya Kurt meyakinkan si Jesse ini. Toh akhirnya Jesse ikut masuk.
Abang bule ini udah cerewet, rupanya alay pula. Dia ambil momen dengan cara live di handphonenya. Jesse jelas nggak nyaman dong sebagai artis. Akhirnya Jesse adu argumen dengan abang bule ini. Kurt membela Jesse dan menyuruh si abang bule ini turun. Tapi yang turun malah si Jesse. Jelas buat Kurt itu makin emosi. Bukannya abang bule ini yang turun, tapi malah Jesse yang turun. Kurt akhirnya jalan ke suatu tempat dan menurunkan abang bule ini ke tempat yang bukan tujuannya. Karena emosi dan sifat psikopatnya Kurt ini muncul. Akhirnya menabrak abang bule ini dan muncul darahnya kena kaca mobil. Wow, are you guys seeing this? Setelah selesai, Kurt akhirnya tetap bekerja mencari penumpang. Ya, termasuk Kurt ini orangnya rajin. Malam-malam dia masih cari penumpang sambil mencari viewer. Sambil mencari penumpang, dia kepo sama artis Jesse si stand up comedy ini. Damn girl, you probably looking ratchet. Setelah Kurt kepo, rupanya dia tahu hari ini ada acara Jesse di Tunjungan Plaza lantai 5. Oh, di mana tuh ya? Nah, pas isi bensin, Kurt itu masih online. Rupanya ditonton sama Bobby, temannya. Bobby rupanya ngeledek kalau kontennya itu rekayasa semua dan viewernya cuma 9. Emosilah Kurt, akhirnya nunjukin kalau kontennya ini bukan rekayasa. Kurt akhirnya mencari penumpang dan nunjukin kalau konten ini benar-benar bukan rekayasa. Saking emosi dan sifat psikopat nih ya, akhirnya Kurt itu dapat penumpang. Kali ini nggak 1, 2, melainkan langsung 3. 3 ini 2 perempuan dan 1 lekong. Nah, di sini Kurt menjalankan aksinya dengan membawa ke tempat yang banyak anjing. Nah, penumpang ini meninggal, yang 2 ini digigit sama anjing. Nah, yang 1 lagi dibor kepalanya sampai muncrat darahnya. Ngilu gua lah kalau mau nonton ini bener. Tapi nggak apa-apa lah demi konten. Kurt setelah selesai dia datang ke rumah Bobby dengan pamer konten yang tadi dan nunjukin kalau ini ya bukan rekayasa. Tapi karena Bobby nggak percaya, akhirnya oke lah, mari kita bikin kolaps. Nah, di kolaps kali ini rupanya Kurt itu membunuh Bobby dengan menusuk perut Bobby pakai pisau. Setelah Bobby terbunuh, viewer Kurt nambah banyak walaupun isinya menghujat, tapi Kurt senang viewernya banyak. Nah, di live streaming sambil mandi, Kurt bilang kalau dia akan melakukan aksi yang lebih gila lagi, yaitu membunuh si stand up comedy tadi yang bernama Jesse. Dan buat viewer itu harus tonton live streamingnya sampai selesai. Tapi saat dia pergi, rupanya ayahnya ingin ikut dong, minta diantarin sebuah klub malam. Nah, Kurt akhirnya oke lah, kita pergi ke sana. Rupanya Kurt itu sama ayahnya itu nggak begitu akur ya, sobat cerita kasus, karena setelah ayahnya bercerai, ya hubungan keluarga tidak harmonis. Nah, pas di klub ayahnya kenalin Kurt ke teman wanita DJ. Nah, harapan ayahnya si DJ ini bisa ngebantu Kurt untuk naikin viewernya. Tapi bukannya ngebantu, tapi malah dicuekin. Yang bikin kesel lagi nya Kurt udah tahu dia psikopat, ya nggak di follow. Gak di follow sama sekali, cuma di PHP doang. Ya kan merasa dibohongin. Nah, buat kalian sobat cerita kasus, kalian jangan PHP-in walaupun sekedar follow, nanti bisa kejadian kayak gini nih. Akhirnya kan frustasi, dia langsung keluar masuk ke dalam mobil. Namanya film, rupanya si DJ ini tiba-tiba nyampirin Kurt di dalam mobil dan minta dianterin ke LA. Nggak tahu LA Lamongan kali ya. Nah, Kurt akhirnya manut-manut aja. Pas di pertengahan jalan, Kurt disuruh beli martabak di daerah Kedung Doro. Lah pas Kurt keluar beli martabak, Mbak DJ-nya ngelipis tangannya, nemu pistol di dalam mobilnya. Biasa sih cewek-cewek kalau nemu sesuatu yang nggak pernah dipegang, akhirnya ya bukannya takut, malah dibuat foto-foto, ya buat eksis gitu. Habis foto-foto, rupanya si Mbak DJ ini capek, haus, akhirnya dia minum. Nggak lama akhirnya karena dia minum, yang dari Kurt itu dia akhirnya tertidur. Tiba-tiba ada polisi datang di dalam mobil Kurt dan pas Kurt diperiksa si wanita DJ ini kebangun, kaget dan nggak sengaja nembak si bapak-bapak polisi ini. Ya jelas dong, akhirnya dikejar si wanita DJ ini karena dia keluar dari mobil. Gak lama di dalam cerita ini Kurt rupanya juga dikejar polisi, tapi bedanya Kurt ini di dalam mobil sambil nyetir dia itu melawan arah. Kurt berhasil lolos dari kejaran polisi walaupun sempat dia mengalami tragedi kecelakaan.
Akhirnya Kurt mencuri mobil dari supir online lain untuk dipakai menjemput si Jesse, artis tadi nih. Lah kok ya pas, tapi ya namanya juga film ya. Di sini Jesse akhirnya dijemput pas mobilnya si Kurt. Di sini Jesse akhirnya tahu dan ketakutan, minta turun tapi nggak dikasih. Akhirnya si Jesse ini mencoba membunuh Kurt dengan tali yang ada di belakang kursinya, tapi nggak berhasil. Jesse malah pingsan kena pukulan tangan dari Kurt. Pas pingsan, Kurt nih voting nih sama Jesse, mau dibunuh, ditabrak, apa diperkosa. Aduh, cepet-cepetnya loh dia voting mau diapain ini. Ya jelas dong para viewer itu jawab paling banyak adalah dibunuh. Ya karena sifat psikopat dan dia juga ingin terkenal di viewer, akhirnya Kurt menabrak Jesse. Tapi saat mendekat si Jesse itu hilang. Nah jelas dong Kurt akhirnya nyari keluar. Rupanya Jesse itu mengambil kendali mobilnya. Jesse akhirnya berusaha menabrak Kurt, lari sampai menuju rumahnya. Akhirnya Jesse nabraklah rumah dan masuk ke rumah si Kurt. Rupanya di dalam rumah itu ada ayahnya, dan bukannya ayahnya itu nolong atau apa, ayahnya marah-marah. Kurt yang tahu ambil pistol dan menembak ayahnya. Nah, kalian tahu kan yang tadi kalung itu dari mana? Rupanya ada mayat ibunya yang dijelaskan dalam cerita ini. Kurt sebelum berangkat itu menembak ibunya dan ambil kalung ibunya. Bukannya kalau berangkat kerja itu berdoa sama yang di atas ya, tapi si Kurt ini sebelum berangkat kerja dia bunuh ibunya. Emang dasar gila dan edan ya, psikopat bener. Jesse akhirnya nabrak Kurt di dinding hingga kecepit sampai tewas. Tapi emang pada dasar gila ya viewernya itu juga ya. Tapi buat kalian mungkin gak gila juga. Nah, viewer ini nyuruh untuk Jesse foto dengan tersenyum sama si Kurt, dan jadilah seperti ini. Oke, terima kasih sobat cerita kasus yang masih setia nonton di YouTube channel saya. Buat kalian yang ingin request cerita kasus, silahkan kalian komen di bawah ini. And hopefully, a lot of you now follow me. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada ucapan saya kurang jelas atau kurang pas. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sobat cerita kasus.